Kesempatan berikutnya saya berikan kepada Tradu 678, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya untuk menyampaikan jawaban atas pokok-pokok aduan dari para pengadu. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia, yang kami hormati Yang Mulia dan Ketua dan anggota Majelis Sidang DKPP. Izinkan kami untuk membacakan jawaban atas aduan yang disampaikan oleh pengadu. Yang kami hormati Yang Mulia, Ketua dan anggota Majelis Sidang DKPP, para pihak terkait, KPU dan Bawaslu, para teradu 1 sampai 8, para pengadu, para saksi yang juga sama kami hormati. Bahwa setelah membaca, memperhatikan dan meneliti dengan cermat dalil-dalil aduan yang diadukan oleh pengadu 1 dan pengadu 2 dengan nomor 141 strip P/L strip DKPP garing Romawi 5 garing 2024 yang diregistrasi dengan perkara nomor 122 strip PKE strip DKPP garing Romawi 7 garing 2024 atas nama Emmanuel Eka dan Darsono Bole Malo, maka Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya memberikan jawaban sebagai teradu 6 sampai 8. Pada pokok aduan poin 1 sampai 10, Yang Mulia Majelis DKPP yang kami hormati, bahwa terhadap pokok aduan poin 1 dan 2 yang didalilkan oleh pengadu terkait dengan kampanye damai di lingkungan sekolah, para teradu menerangkan sebagai berikut. 1. Bahwa terkait dengan adanya informasi melalui grup WhatsApp Bako Humas KPU Sumba Barat Daya pada tanggal 15 Desember 2023 pukul 00.23 WITA atas nama Pak Kris Ngala mengirimkan file dalam bentuk PDF dengan judul 355 hasil technical meeting konser musik sarana integrasi bangsa. Grup tersebut pesertanya adalah pimpinan KPU bersama staf, pimpinan partai politik, pimpinan media lokal dan online, serta pimpinan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya. Alat bukti T1. T1 file PDF dengan judul 355 hasil technical meeting konser musik sarana integrasi bangsa. T2 screenshot grup WA Bako Humas KPU Kabupaten Sumba Barat Daya. 2. Bahwa setelah melihat dan mencermati isi dari file PDF dengan judul 355 hasil technical meeting konser musik sarana integrasi bangsa, di mana pelaksanaan kegiatan KPU yang melibatkan partai politik dengan menggunakan lokasi pendidikan SD, lapangan SDW Kamburu, dan lapangan seminaris Sinar Buana yang merupakan lokasi SMP dan SMA, teradu melakukan rapat bersama untuk menyikapi atas isi dari file PDF dimaksud dan dilanjutkan dengan mengeluarkan imbauan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 kepada KPU Kabupaten Sumba Barat Daya. Bukti T3 surat imbauan. 3. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya menerima undangan dari KPU Kabupaten Sumba Barat Daya perihal tentang mengikuti konser musik dan sosialisasi hari pemungutan suara. Bukti T4 surat undangan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya. 4. Berkaitan dengan surat imbauan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya dan memperhatikan surat undangan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya, maka pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 pukul 9.00 WITA, para teradu melakukan pencegahan dengan berkoordinasi dengan pimpinan lembaga SDW Kamburu dan seminaris Sinar Buana. Dapat kami terangkan bahwa SDW Kamburu dan seminaris Sinar Buana tidak ada aktivitas belajar mengajar atau libur, sehingga tidak dapat menemui pimpinan atau pengelola sekolah SDW Kamburu. Kemudian para teradu melakukan koordinasi dengan rektor seminaris Sinar Buana yang pada pokoknya A. Pihak seminaris Sinar Buana tidak memahami bahwa ada poin agenda kegiatan yang dilarang untuk dilakukan di lingkungan pendidikan. B.
Rektor Seminari Sinar Buana bersama pimpinan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya dan para pihak teradu melakukan rapat pertemuan terbatas di depan Sekretariat Seminari Sinar Buana. C. Terhadap rapat pertemuan terbatas tersebut, pihak KPU Kabupaten Sumba Barat Daya menerangkan bahwa tidak ada lokasi yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan di Seminari Sinar Buana. D. Bahwa para teradu mengimbau agar tidak ada pemasangan atribut partai di lokasi lapangan lembaga pendidikan dan tidak ada orasi politik pimpinan partai politik di lembaga pendidikan, sehingga memutuskan bahwa peserta partai politik melakukan pawai parade hanya sampai di gerbang luar SMP dan SMA Seminari Sinar Buana. Bukti T5, surat tugas, form bukti T6, form pencegahan, bukti T7, form A, form pengawasan Bawaslu. B. Bahwa terhadap pokok aduan poin 3 yang didalilkan oleh pengadu terkait dengan proses seleksi PPK Kecamatan Wejawa Barat dan Kecamatan Wejawa Selatan, Bawaslu dengan sengaja tidak mencermati tanggapan masyarakat, para teradu menerangkan sebagai berikut. 1. Bahwa berdasarkan jadwal dan tahapan pembentukan PPK ad hoc, tidak ada informasi atau tanggapan dari masyarakat yang berkaitan dengan perekrutan Kecamatan Wejawa Barat maupun Kecamatan Wejawa Selatan. 2. Bahwa terhadap perekrutan PPK di Kecamatan Wejawa Barat dan Kecamatan Wejawa Selatan tidak pernah ada laporan ataupun aduan masyarakat yang masuk di Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya. Izin yang mulia, rekan saya akan melanjutkan di poin C. Silakan. Izin yang mulia, saya melanjutkan. C. Bahwa terhadap pokok aduan poin 4, poin 5, dan poin 7, para teradu menerangkan sebagai berikut. 1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 merupakan hari pemungutan dan perhitungan suara, di mana pada pukul 10.20 WITA, kantor Bawaslu Sumba Barat Daya didatangi tamu atas nama Gideon Bulu. Tamu tersebut bertemu dengan security untuk menyampaikan laporan terkait dengan TPS Desa Werilolo dan Desa Webage, Kecamatan Wejawa Selatan, tertutup total sesuai dengan keterangan yang diisi pada buku tamu Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya. Sehubungan dengan adanya tamu yang dimaksud, security menginformasikan kepada staf Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai petugas penerima laporan melalui telepon untuk menginformasikan tamu tersebut. Pada saat yang bersamaan, petugas penerima laporan atas nama Lukas Lenggatiala sedang menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Wepangali Kota Tambolaka. Terhadap informasi yang diterima, petugas penerima laporan bergegas untuk datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya untuk menemui tamu tersebut. Sekitar pukul 10.50 WITA, petugas tiba di kantor, namun tamu tersebut sudah meninggalkan kantor Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya. Alat bukti T8 buku tamu Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya. 2. Berdasarkan hasil pengawasan dari PTPS dan PKD TPS 3 Desa Werilolo, dapat digambarkan bahwa ada insiden sebagaimana pada rekaman video viral tersebut. Akan tetapi, terhadap proses pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi suara tetap berjalan dengan selesai dan tidak ada keberatan saksi. Bukti T9 Form A dan T10C hasil rekapitulasi TPS 03. 3. Terhadap viralnya rekaman video tersebut, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya menerima 2 laporan sebagai berikut. A. Pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 dari pelapor atas nama Gideon Bulu pada pukul 12.28 WITA untuk melaporkan dugaan terjadinya kecurangan di TPS 3 Desa Werilolo Kecamatan Wejawa Selatan. B. Pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 dari pelapor atas nama Robertus Tanggudedo dan Arxlero pada pukul 15.31 WITA untuk melaporkan dugaan pelanggaran berupa intimidasi di TPS 3 Desa Werilolo. 4. Bahwa terhadap laporan yang dilaporkan oleh pelapor, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya membahas bersama
untuk melakukan kajian terhadap laporan tersebut. Terkait dengan hasil kajian tersebut, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya melakukan rapat pleno untuk mengambil keputusan bahwa laporan yang dilaporkan oleh pelapor tidak memenuhi syarat formil dan syarat material, bukti T11 dan T12. Akan dilanjutkan dengan rekan saya, Yang Mulia. Silakan. Izin Majelis Yang Mulia, saya melanjutkan. D. Bahwa terhadap pokok aduan pada poin 6, poin 8, dan poin 9, teradu menerangkan sebagai berikut. Bahwa terhadap dalil aduan teradu 6, menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2024, sekira pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah, dalam rangka menjemput pengawas TPS 02 yang sedang sakit di Desa Bondobela, Kecamatan Wejawa Selatan, teradu dihubungi oleh nomor baru yang menanyakan tentang viralnya rekaman video di TPS 3 Desa Werilolo. Terkait dengan hal tersebut, teradu menyampaikan bahwa untuk melaporkan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran tersebut, dapat melaporkan secara resmi ke kantor Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya. 2. Bahwa dapat disampaikan bahwa terhadap informasi tersebut, ada upaya untuk mengintervensi terkait dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS 03 harus dilakukan PSU berdasarkan rekaman video viral. Teradu 6 menyampaikan bahwa syarat PSU berdasarkan pasal 80 PKPU 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum terjadi apabila bencana alam dan atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. 1. Pemungutan suara di TPS wajib diulang. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. 2. Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang digunakan petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih, sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. Pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik atau suket dan tidak terdaftar di DPT dan DPTB memberikan suara di TPS dan pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali, baik pada TPS maupun TPS yang berbeda. Bahwa terhadap pokok aduan pada poin 10, para teradu menerangkan sebagai berikut. Terkait dengan informasi sebagaimana yang didalilkan oleh pengadu, bahwasannya Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya telah menindaklanjuti dengan memproses adanya laporan dugaan pelanggaran yang telah dilaporkan oleh pelapor terkait viralnya rekaman video yang dimaksud. Kesimpulan, bahwa aduan dari pengadu tidaklah berdasar dan hanyalah asumsi semata. Bahwa pengadu memiliki kepentingan tertentu sehingga berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai macam cara termasuk mengintervensi penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya. C. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian jawaban para teradu, maka seluruh dalil pengaduan pengadu tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum serta kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Oleh karenanya, para teradu mohon kepada Yang Mulia Majelis Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut. 1. Menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menyatakan teradu 6, teradu 7, teradu 8 tidak bersalah dan tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. 3. Merehabilitasi nama baik teradu 6, teradu 7, dan teradu 8. Atau apabila Majelis Sidang DKPP berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Demikian jawaban para teradu ini disampaikan kepada Yang Mulia Majelis Sidang DKPP. Terima kasih.
Terima kasih. Para teradu sudah menyampaikan jawabannya.